Halo teman-teman, kami peserta Latsar CPNS 2021 angkatan 2 dari kelas F2 akan berdiskusi tentang benchmark dari instansi DJPB. Sebelumnya perkenalkan, saya Gong Sangato Ibowo. Saya Zaki Maulid dan Mubarok. Saya Adi Yubitasari. Ya, diskusi kami mulai. Oh ya, kali ini kita akan membahas salah satu permasalahan di DJPB ya. Masih banyak ditemukan ketidakdisiplinan terkait absensi. Yang kita tahu bahwa ketidakdisiplinan ini tuh bertentangan dengan nilai-nilai anti korupsi. Kalau menurut kamu gimana, Zak? Iya sih, kalau kita ngeliat dari PMK nomor 211/2014 kan, itu tertera jelas kalau jam kerja yang berlaku itu pukul 7.30 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat, dengan fleksibel absen maju dan mundur selama 30 menit. Nah, masalahnya di masa pandemi saat ini yang diberlakukannya aturan work at office dan work from home untuk seluruh pegawai, malah hal itu dijadikan kesempatan gitu, menjadi celah bagi pegawai untuk absen di absen duluan, lalu baru datang ke kantor, kemudian pulangnya juga di sebelum jam pulang kantor. Benar-benar. Kalau menurut kamu gimana, Bu? Sebelumnya kan kalau misal absen itu kan 2 kali ya. Yang satu di kantor, yang satu absen sidik jari di kantor, nah terus yang satunya absen dari website DJPB. Nah itu kan pas pandemi ini kan yang gara-gara yang sidik jari dihilangin, yang dapat giliran WHO juga di kantor dia nggak melakukan sidik jari kan, nggak melakukan absen sidik jari, jadi tetap aja mereka absennya bisa dari manapun, dari rumah, dari itu, karena cuma sekali ya. Bener katamu tadi sih, jadinya mereka cari-cari kesempatan, mereka absen dari rumah pas jam 7.30 itu, atau sebelumnya masuknya jam 9 atau jam 10 malah. Iya benar. Dan itu di kantorku juga banyak banget. Bahkan hampir setengahnya mungkin dari bidangku ya. Itu kebanyakan datangnya tuh di atas jam 8. Dan pulangnya tuh setengah 5 udah pulang. Itu udah cukup parah sih. Terus kalau dilihat itu kayaknya perlu perlu ada perubahan dari sistem absen yang buat WHO-nya ya. Jadi nggak cuman EDJPB. Aku kemarin tuh sempet cerita-cerita sama kakakku. Kan dia tuh kerja di PMI. Ternyata PMI itu sama pandemi itu pakai absen yang pakai wajah. Jadi pakai yang face recognition itu. Sehingga mereka tuh nggak perlu sentuhan, tapi tetap bisa absen. Mungkin hal itu sih udah jadi percontohan yang baik buat diterapkan di DJPB yang sampai saat ini masih masih hanya menggunakan EDJPB itu, sedangkan mesin absennya yang sidik jari nganggur nggak dipakai. Nah, tapi mungkin kita perlu bahas sih, sebenarnya banyak orang yang nggak tahu juga apa sih face recognition itu. Kalau menurut kamu apa itu, Zak? Setahu aku ya, facial recognition system itu teknologi yang mampu mencocokkan wajah manusia dari gambar digital atau bingkai video dengan database wajah. Biasanya digunakan untuk mengautentikasi pengguna melalui layanan verifikasi ID. Bekerja dengan menunjukkan dan mengukur fitur wajah dari gambar tertentu. Ya, ini satu terobosan yang bagus yang dilakukan PMI, di mana absen dengan sidik jari itu bisa menjadi salah satu sumber penyebaran dari virus yang mewabah saat ini. Ya. Tapi emang kelebihannya apa aja sih, Bu? Kalau kelebihannya menurutku sih ya ada beberapa sih. Salah satunya bisa untuk membantu pekerjaan juga, bisa untuk mencegah perilaku menyimpang, untuk efisiensi juga bisa ditingkatkan. Lalu untuk membuka kunci smartphone juga biasanya ada sekarang yang pakai face recognition gitu. Benar.
Nah, kalau sistemnya gimana sih sebenarnya? Kamu tahu, Zak? Sistemnya sebenarnya simple, dilihat-lihat simple tapi enggak juga. Nah, cara kerja dari sistem ini tuh yang pertama itu dia mendeteksi wajah. Jadi mendeteksi wajah ini dilakukan dengan mengambil foto wajah dari manusia dengan memindai foto dua dimensi secara digital, atau bisa juga menggunakan video untuk mengambil foto wajah tiga dimensi. Lalu yang kedua ada penjajaran. Setelah wajah tadi berhasil dideteksi, software akan dapat menentukan posisi, ukuran, dan sikap kepala. Pada software 3D, foto wajah mampu dikenali hingga 90 derajat. Sedangkan untuk software dua dimensi, posisi kepala harus menghadap kamera paling tidak 35 derajat. Lalu yang ketiga dilakukan pengukuran. Nah, software ini dapat mengukur lekukan-lekukan yang ada pada di wajah dengan menggunakan skala sub-milimeter dan membuat template. Lalu yang keempat adalah representasi. Kemudian jika template sudah jadi, maka template tersebut dapat diterjemahkan ke dalam sebuah kode yang unik yang mempresentasikan setiap wajah. Yang kelima dilakukan pencocokan. Jika foto wajah yang telah dipresentasikan dan ketersediaan foto wajah dalam basis data sama-sama tiga dimensi, proses pencocokkan dapat langsung dilakukan. Namun saat ini masih ada tantangan untuk mencocokkan representasi tiga dimensi dengan basis data foto dua dimensi. Teknologi baru kini tengah menjawab tantangan ini. Ketika foto wajah tiga dimensi diambil, software akan mengidentifikasikan beberapa titik, yaitu mata bagian luar dan dalam, serta ujung hidung. Jadi software akan mengubah gambar tiga dimensi menjadi dua dimensi dan membandingkannya dengan gambar wajah dua dimensi yang sudah ada di dalam database. Yang keenam, dilakukan verifikasi atau identifikasi. Nah, verifikasi ini merupakan proses mencocokkan satu berbanding satu, sedangkan identifikasi adalah perbandingan foto wajah yang diambil dengan seluruh gambar yang memiliki kemiripan dalam database. Yang ketujuh ada analisis tekstur wajah. Itu kemajuan dalam software ini adalah penggunaan biometrik kulit atau keunikan tekstur kulit untuk meningkatkan akurasi hasil pencocokan. Namun masih ada faktor penghambat analisis lainnya sih, yaitu kalau ada rambut panjang yang menutupi bagian tengah wajah, pencahayaan yang kurang tepat, serta resolusi yang rendah. Tapi aku rasa inovasi ini sudah sangat-sangat harus bisa digunakan oleh setiap instansi di masa pandemi saat ini. Kalau yang aku lihat-lihat juga, sebenarnya dari kelemahan pun, kalau melihatnya dari sisi buat absensi, nggak ditemukan sih. Cuman mungkin lebih ke, apa ya, tergantung pegawainya. Pegawainya tuh mau jujur atau enggak. Kalau mau jujur ya dia absen, langsung masuk kerja. Tapi kalau mungkin ada juga pegawai yang dia absen, tapi dia pulang lagi. Nah, itu yang harus dihindarin. Kalau dari sistemnya sih, selama kita udah punya alatnya dan udah punya data wajahnya, sepertinya aman saja. Dan hal ini akan aman juga kalau dari pihak DJPB-nya itu punya keamanan yang aman gitu. Jadi data dari pegawainya itu nggak bisa tersebar. Gitu. Ini contoh yang baik menurut aku, dan sehingga tuh kayak alat-alat security yang nganggur itu nggak sia-sia gitu. Jadi kita tinggal ganti pakai yang alat yang tes ini. Ya bener sih, menurutku cocok sih itu di PS sekarang. Urgensinya ini di lain bisa bisa meningkatkan kedisiplinan dan bisa menghambat apa namanya penyebaran COVID-nya biar tidak ada sentuh-sentuhan. Cocok sih. Ya, apalagi kita sebagai pegawai negeri sipil ya harus mengimplementasikan nilai-nilai aneka kan. Yang dimana absen ini tuh kan juga salah satu termasuk dari etika layanan publik, di mana kita harus bekerja sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi semua setuju ya kalau memang salah satu inovasi ini harusnya sudah bisa diimplementasikan oleh seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Ya, setuju. Setuju. Ya, harapannya semoga DJPB lebih bisa menggunakan teknologi yang ada untuk mendukung penerapan nilai-nilai aneka, terutama juga terkait anti korupsi ini. Ya benar, yang kita tahu
korupsi kan tidak hanya uang, tapi waktu juga. Waktu juga bisa dikorupsi. Dan sebaik-baiknya kita bisa adalah menjadi pegawai, bisa menjadi ASN yang bebas korupsi, anti korupsi, benar-benar bersih. Semuanya, tidak hanya uang, tapi waktu juga. Ya. Benar. Oke, mungkin diskusi kita cuma sampai sini dulu ya. Sampai ketemu di diskusi berikutnya. Ya, sampai ketemu diskusi berikutnya. Terima kasih banyak sudah bertukar pikiran. Terima kasih semuanya.